tepian Narosa. Ratusan ribu orang berkumpul. Perahu-perahu tradisional berukuran panjang beradu cepat. Sebuah tradisi berusia seabad tengah digelar. Orang-orang ini datang dari seluruh pelosok rantau Kuantan. Setiap tahun, mereka memadati kawasan tepian Narosa, sebuah tepian terpenting dari Sungai Indragiri yang membelah kota Taluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Orang-orang rantau Kuantan inilah pendukung sesungguhnya dari tradisi pacu jalur atau lomba balapan perahu tradisional yang telah berumur 100 tahun. Mengapa tradisi pacu jalur bertahan hingga ratusan tahun? Energi vital yang membuat tradisi ini mampu melewati berbagai perubahan zaman tetap menyisakan rahasia. Sebagian rahasia dapat dijejaki dengan menelusuri pertalian antara tradisi pacu jalur dan sejarah perkembangan masyarakat rantau Kuantan. Selama ratusan tahun, tradisi pacu jalur turut menentukan rangkaian sistem reproduksi dan pembentukan keluarga-keluarga inti dalam masyarakat Kuantan. Kisah ini bermula dari prosesi penebangan kayu di hutan. Setelah didahului rapat adat di tiap kenegarian, kayu-kayu besar ditebang di tengah hutan. Kayu itu ada yang berumur, seperti bomber itu 100 tahun umurnya. Kayu itu. Tapi oleh dukun tahu tuh, dilihatnya daunnya, dilihatnya batangnya, diambil bahannya itu kan, batangnya itu dikupas, kulitnya, wah ini umurnya 100 tahun nih katanya. Nah, mulai tebang. Waktu menebang itu dimentral lebih dulu. Meminta kepada yang punya. Nah, kemana mau tumbang. Nah, jadi waktu menebang tuh ya jangan terlalu melihat awan. Kadang-kadang awan itu kan begini. Nah, awan begini katanya tumbang. Nah, tapi ada yang khusus yang memberi kode. Kalau kita tebang itu kan bunyi-bunyi kayu itu. Tak, tak, tak. Dia sudah dekat tumbang itu. Ada kode-kodenya begini. Jadi setelah tumbang, baru dibuat jalur, diukur mana yang harus dibuang, mana yang harus dipakai. Kemudian baru dibuat apanya nih, dibuang tengah-tengahnya itu, sekarang baru ditarik ke desa, tiba di desa baru dikerjakan oleh tukang. Kayu-kayu ini tidak hanya ditebang untuk dijadikan jalur atau perahu, tetapi juga dipersiapkan untuk menyongsong ritual yang amat unik. Alay, coba berikan. Alay, yo tu betul yo alay mo kada lemong jalan. Alay je, amala kaya jalan. Dan sosalo, jaga yang banyak susu ara. Jadi padokan pakai mu kemudian nawak su bela jauh dulu. Jadi tanam kalau pens kena melibatnya. Allah lagi. Kamu satu pungguang ya. Hei, hei. Ya, setelah para tukang merampungkan separuh pembuatan jalur di tengah hutan, ratusan bahkan ribuan warga satu desa berbondong-bondong ke hutan untuk menarik jalur ke desanya. Jadi setelah kayu itu dikerjakan 50% di hutan, Milo itu ditarik tadi, itu Milo itu istilahnya. Ditarik atau Milo oleh masyarakat yang bercampur laki-laki dan perempuan. Yang perempuan membawa makanan dan minuman untuk yang laki-laki dan juga mengikut Milo daripada jalur tersebut. Nah, sehingga jalur tersebut sampai ke tempat yang dituju, yaitu sampai ke kampung atau sampai ke desa.
Jalur-jalur setengah jadi ini ditarik dengan tali manau atau rotan besar. Tali tanpa simpul ini digerakkan ratusan pasang tangan lelaki dan perempuan dalam ritme yang teratur. Irama kerja gotong royong pun berjalan dengan sempurna. Meski ada komando untuk menghela jalur atau milo jalur, namun kesukarelaan tetap merupakan unsur dominan dalam kerja masyarakat ini. Berdasarkan tradisi, para tetua adat berusaha keras menjaga agar setiap orang mendapatkan kesempatan yang adil untuk dapat memegang tali manau dan turut menghela jalur. Perasaan-perasaan emosional yang digerakkan oleh empati dan tanggung jawab bersama dibebaskan mengalir di sepanjang tali manau yang dipegang ratusan pasang tangan pria dan wanita. Cuma di waktu di mana ya, artinya tali mana ya kan, rotan mana ini namanya. Itu bebas semuanya itu. Oh, istri saya dekat orang lain tak apa-apa. Anak gadis ini dekat di sini enggak apa-apa, bebas. Tapi di tali itu saja. Luar dari tali, itu tak boleh lagi. Memang peraturannya begitu. Sungguh ajaib. Perasaan-perasaan emosional yang dibebaskan mengalir di tali manau tanpa simpul itu ternyata membentuk simpul-simpul tersendiri di hati para penarik jalur. Kerja masyarakat ini telah berubah dari wahana gotong royong meningkat menjadi arena pergaulan dan menemukan kawan hidup. Dalam pembuatan jalur itu terjadi muda-mudi. Nah, terjadi muda-mudi karenanya di situ yang tidak ada punya junjung, punya suami, dia akan melihat dan memandang siapa jodohnya yang bisa. Disitulah kira-kira mungkin dibekali oleh nasi, dan yang laki-laki mungkin membekali dengan perlengkapan untuk bawa ke hutan. Disitulah terjadinya muda-mudi daripada perempuan. Artinya kadangkala dia akan mendapat jodoh di dalam penarikan jalur tersebut. Begitulah menurut cerita para tetua adat sejak pacu jalur digelar pada tahun 1903, 3 generasi masyarakat Kuantan. Sebagian besar lahir dari hasil pertalian kasih para muda-mudi yang menemukan jodohnya dalam kegiatan. Biawak kamu! J'ai peur de mes rêves de faïence qui brûlent dans ma tête en silence sous des nappes de pierres immenses. Et je pense, le corps en extase dans son corps, dans les prières sombres des morts, mon esprit me sert de décor. Ini kapal yang tadi aku bilang, dengan kapal cepat ini kita bisa sampai ke Karimun Jawa dengan waktu hanya 3 jam.
saya mau lapor. Kelompok Semut Merah belum kembali, Bu. Saya khawatir telah terjadi sesuatu atas diri mereka. Ini. Di sini tuh cuma nyari cacing, tahu? Bohong! Kalian datang kemari itu bukan mencari cacing, tapi mencari kota itu, bukan? Kota kuno ini peninggalan Gubernur Inggris waktu menjajah Indonesia. Semut Merah! Ada sobat yang setia terbuka malu agar kami dekat padamu. Jejak perjodohan seringkali lekat dengan misteri. Apalagi jika pertautan hati dua jiwa yang saling jatuh cinta tak selalu sejalan dengan sukma masyarakat yang menempatkan kelakuan nilai-nilai adat sebagai roh bagi tegaknya masyarakat. Salis Nanta Masri dan Rusmani adalah pasangan yang terbebas dari takdir belenggu adat yang kaku itu. Salis Nanta berhasil merebut hati gadis Rusmani saat keduanya bertemu pandang dan bersama-sama menarik tali manau Milo Jalur. Pertemuan di Milo Jalur itu terjadi menurut aturan-aturan adat yang dijunjung tinggi. Waktu itulah ketemu kan di waktu motong padi itu kan tadi, jadi ketemu di sana gitu. Itulah dia bilang sama kawannya itu kan, coba tanya orang itu bisa nggak diajak pergi Milo Jalur katanya. Kalau mau nanti dikasih uang, dikasih biaya lah untuk itu. Gitu. Adabnya tinggi juga deh, perlu melalui keluarga gitu. Nggak sembarangan, nggak sebet-sebet gitu, nggak gitu. Jadi setelah dia apa kan, ya nampaknya karena itu memang adat, ya pihak keluarga si perempuan membolehkan saja gitu. Kalau memang saya yang nawar ngajaknya gitu. Artinya kalau di sila orang sini nurun orang gitu. Si cewek barangkali belum kenal saya tuh. Jelas belum kenal saya dek. Nah dia punya pengawal juga kan. Pengawal dek, nggak bebas sendirian dia. Nah itulah, pakai penginang juga perempuan lain yang udah tua daripada dia gitu. Kenangan Milo Jalur bagi Salis Nanta dan Rusmani akan tetap abadi. Buat pasangan ini, Milo Jalur ibarat untayan kecil tanda mata kebebasan yang dianugerahkan oleh adat rantau Kuantan yang penuh aturan, namun sakral dan dihormati. Ngotak-ngotak, kayaknya narik-narik lah gitu, nyari-nyari simpati masih gitu. Kenalan pertama gitu. Lalu jadi, ya setelah itu orang udah pada apa kan, mulailah narik-narik tuh. Saya mulai damping ke tempat si cewek saya tadi gitu. Nah, ya itulah ibu kan. Jadi nampaknya usaha saya tuh berlanjut gitu, berlanjut. Setelah apa, memang kami sampai tunangan, ya sampai berumah tangga hasilnya dek gitu. Nah itulah gara-gara di tali manau yang saya bilang tadi gitu. Kalau narik tuh kita harus berdampingan gitu kan, sama bapak. Itu boleh tuh pegang-pegang tangan boleh di sana, gitu kan. Tapi cuma sekedar itu kan. Ada juga tuh yang ngusil pemuda-pemuda itu kan, dipotongnya tali untuk pelo itu kan, pada jatuh semua. Perjumpaan Salis Nanta dan Rusmani di Milo Jalur itu merupakan kisah klasik sepasang kekasih yang berhasrat hidup bersatu. Uniknya adalah mereka menemukan jodoh melalui wahana adat di tengah sempitnya kebebasan menentukan kawan hidup yang disediakan oleh aturan adat. Kesannya tuh ya sulit untuk digambarkan deh, karena saya punya harapan barangkali ini bisa terkabul. Saya memang cita-cita saya gitu.
Saya bilang aja lah, gimana kalau memang kita lanjut aja nanti. Saya bilang gitu ya, ngerayu lah dikit gitu. Jadi kesannya ya ada umpan balik gitu ya. Nah, nampaknya sama-sama mengharap lah kami gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan Kalimantan mempertemukan jodoh. Itu aja saya pikir gitu. Alhamdulillah nampaknya memang betul gitu. Salis Nanta Masri dan Rusmani akhirnya menikah secara resmi pada tahun 1978. Pasangan ini merupakan gambaran dari generasi ketiga masyarakat rantau Kuantan yang menemukan pasangan hidupnya lewat Milo Jalur sejak tradisi pacu jalur digelar pada tahun 1903. Salis Nanta dan Rusmani kini telah menapaki bahtera rumah tangga selama 25 tahun. Pahit dan manisnya bahtera kehidupan rumah tangga telah mereka alami. 4 putra yang mereka miliki adalah buah kasih sayang yang tersimpul saat Salis Nanta dan Rusmani bertemu dan bersama-sama menghela jalur di tengah hutan 25 tahun lalu. Kini, Salis Nanta bersama Rusmani hidup bahagia. Kenang-kenangan indah saat bersama menghela jalur 25 tahun lalu tetap abadi bersemayam di hati mereka. Maafkan aku. Maafkan aku, Stangsu. Maafkan aku. Stangsu. Bengawan Solo dari kekasihku, tak perlu engkau tahu rasa rindu ini, dan lagi mungkin kini kau telah Inilah pemandangan unik yang terjadi setiap tahun selama 100 tahun terakhir tanpa pernah berhenti.
Orang-orang rantau Kuantan dari berbagai kenagarian berbondong-bondong menuju kota Taluk Kuantan. Aturan-aturan adat turut mendorong terjadinya lautan manusia yang berpusat di tepian Narosa ini. Demikian kuatnya pengaruh aturan adat hingga muncul sebuah cerita unik dalam masyarakat Kuantan. Setiap kali tradisi pacu jalur digelar, dipercayai bahwa kampung-kampung hanya ditinggali orang buta, orang lumpuh, dan orang sakit. Ini terjadi karena seluruh warga dari berbagai nagari yang terbagi dalam 5 kota di wilayah rantau Kuantan memadati tepian Narosa untuk menyaksikan jalur-jalur mereka beradu cepat. Budaya ini sudah berkembang sampai saat sekarang ini. Kalau dalam perkembangan masyarakat sangat menentukan, sangat mendorong dari apa yang disepakati daripada pembuatan yang pertama tadi. Jadi masyarakat itu tanpa diundang, tanpa dipanggil, tanpa dihimbau, dia akan datang untuk menyaksikan pacu jalur tersebut. Pacu jalur itu maknanya yang sebenarnya untuk memperluas pergaulan antara desa ke desa dan antara kecamatan dengan kecamatan. Itu maksudnya yang sebenarnya. Untuk mempererat silaturahim dari kampung ke kampung, dari kabupaten ke kabupaten, nah itulah maknanya. Milo Jalur dan Lautan Manusia di tepian Narosa adalah 2 kegiatan yang mempertontonkan gambaran terkuat dari dorongan untuk mempertahankan harmoni dan ikatan sosial dalam masyarakat Kuantan. Namun kemajuan teknologi telah mematahkan simpul-simpul tradisional pengikat kerukunan masyarakat. Dan Milo Jalur adalah simpul pengikat kerukunan yang paling terancam oleh kemajuan teknologi itu. Kayu-kayu besar kini semakin banyak yang ditebang dan ditarik ke desa-desa dengan peralatan modern. Sebaliknya, kemajuan teknologi telah menyulap tepian Narosa menjadi arena festival agung. Daya pikat Milo Jalur sebagai arena pergaulan dan pasar jodoh bagi para muda-mudi mulai mendapatkan tantangan besar. Sikap praktis dan rasional karena pengaruh kebudayaan modern turut mempengaruhi cara pandang generasi muda Kuantan dalam memandang kegiatan Milo Jalur sebagai wahana bersosialisasi diri dan menemukan kawan hidup. Yang sebenarnya arena pergaulan itu karena mengikuti tradisi yang lama. Jadi kalau tradisi lama itu tidak muncul atau tidak dibuat lagi, tentu akan kehilang tradisi kita. Oleh sebab itu tradisi ini diteruskan. Tapi barangkali aja sekedar nostalgia aja, karena anak-anak sekarang diceritain dia kadang senyum-senyum aja, itu masa papa katanya gitu. Jawabannya singkat aja, itu masa mama dengan papa, dia bilang gitu aja. Festival adalah pasar. Dan tepian Narosa adalah pasar bagi masyarakat Kuantan untuk menjual kebudayaan mereka. Pacu jalur dengan segala nilai dan tradisi positif yang dibawanya kini juga telah menjadi bagian dari pasar. Tali Manau yang mengikat cinta dan kebersamaan nasib dalam tradisi Milo Jalur tidak bisa mengelak dari takdir yang kejam ini. Perjodohan pun mengikuti irama festival, sebuah irama yang ditentukan oleh kemeriahan pasar. Begitulah, setiap masa membawa semangat zamannya sendiri. Mungkin saja arena pasar jodoh dalam Milo Jalur semakin terpinggirkan dan tak lagi menjadi bagian utama dalam rangkaian sistem reproduksi masyarakat Kuantan. Namun sistem reproduksi masyarakat Kuantan sendiri tetap abadi. Karena mesin alam ini akan terus bekerja selama masih ada masyarakat manusia. Ikatan-ikatan sosial terus berkembang. Tradisi pacu jalur pun
turut berkembang. Simbol-simbol pengikat kerukunan dan gotong royong masyarakat juga selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Gerak mesin perubahan yang terbawa oleh modernisasi ini seringkali hanya menghadiahkan krisis yang mengancam tegaknya bangunan aturan adat masyarakat rantau Kuantan. Namun, daya hidup lembaga-lembaga permufakatan dalam masyarakat Kuantan yang diwariskan turun-temurun tidak pernah kehilangan vitalitasnya. Lembaga musyawarah mufakat yang khas demokrasi asli masyarakat pedesaan Indonesia ini tetap mampu merawat semangat kegotong royongan. Lembaga musyawarah mufakat inilah tali manau sesungguhnya yang selama 100 tahun terakhir berhasil menjaga kehidupan tradisi pacu jalur. Lembaga musyawarah mufakat ini pula yang menentukan hidup matinya takdir penghabisan kisah perjodohan di tali manau.